all other learning possible. We have to get books into our children's hands early and often. Barack Obama. Halo Sobat Malming semua, malam minggu, malam yang panjang kali ini sengaja tidak dibuka dengan pantun yang diserempet-serempetin dengan kamu ya, Blok. Karena tamu kita kali ini ada anak kiciknya. Bu, serius Bu, ada anak kecil? Wah, seru. Serius ini Mas, jadi toh hari ini Bu Yusefa sama Mas Thomas tolong ya, ini puasa dulu bully-bulinya. Tolong berikan contoh yang baik pada adik kecil kita malam ini. BTW, Sobat Malming, ini malam akan menjadi seru sekali karena kita akan ditemani oleh seorang ibu dan putrinya yang cantik yang akan berbagi cerita seputar tema orang tua sebagai teman baca yang aktif bagi anak-anak. Menarik ini. Jadi kalau istilah yang familiar itu reading buddies ya Bu. Saya pernah membaca artikel kalau anak yang bisa membaca dengan baik itu perlu peran orang tua yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada anaknya juga. Jadi selain orang tua harus menjadi pembaca aktif, mereka juga harus bisa menjadi teman untuk membaca juga untuk anak-anaknya. Betul Mas Thomas, jadi sebagai orang tua kita tidak hanya menyuruh anak membaca, tapi kita juga harus mendampingi dan menemani reading journey anak-anak. Kita Bu, yakin kita, ini kok aku kayak gimana gitu ya. Kan malah jaluk dibully, kitanya udah diem-diem loh. Ya udah kalau gitu kita sapa tamu kita kali ini yuk sebelum adik cantik mengantuk. Halo Mbak Yuyun, halo Sofia sayang, apa kabar? Halo Tante Seva, Om Thomas, Tante Uke. Alhamdulillah baik. How are you Sofia? Good. Lucu banget. Halo Mbak Yuyun atau Bu Yuyun ya? Yang mana aja Mas? Mbak. Oke Mbak Yuyun, perkenalkan saya Thomas dari Sarana Dharma. Tampaknya kita tetanggaan ya, cuma berbatasan satu jalan. Bener. Bener Mas, cuma nyebrang jalan udah nyampe. Betul. Dan terima kasih untuk waktunya sudah bersedia main ke Saturday with Podcast. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan dulu ya yang lebih dalam. Dan Sofia juga nanti boleh memperkenalkan diri ya, Sofia. Ya. Yap, Om. Jadi saya Umi sama Sofia berterima kasih banyak untuk Saturday karena mengundang kami. We feel honored with that. Intinya terima kasih banyak. Jadi saya Yuyun Sri Wahyuni, ibu dari Sofia Nadira Kautsar. Nanti Sofia kenalan sendiri. Saya ngajar di UNY, Fakultas Ilmu Sosial. Sekarang sedang sekolah di State University of New York at Buffalo di program Global Gender Studies. Kebetulan satu cohort dengan Mbak Seva di Fulbright Dikti. Sekarang, your turn. Nama Sofia. Nama saya adalah Sofia. Sama apa lagi? Hobinya apa? Hobinya bikin prakarya. Bikin prakarya. Terus apa lagi ya Om? Kira-kira Tante yang perlu dikenalin dari Sofia? Kesukaannya Opi makan apa? Nori. Oh, Sofia makan nori paling suka. Oh, sama kayak Tante. Tante sukanya sushi tapi pakai nori-norinya itu. Umur Sofia berapa? 6. Oh, 6 tahun ya. Oke, ini Om Thomas sama Tante Uka ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari Sofia? Mau tanya sesuatu dulu? Enggak. Oke. Enggak ya, Om Thomas sama Tante Uke ya. Terima kasih. Berarti, ini Tante Uke nih kayaknya yang mau nanya. Terima kasih Mbak Yuyun
Yun dan Dek Sofia. Ini kayaknya suara saya nggak masuk. Masuk nggak ya suara saya ya? Oh, Masuk. masuk. Oke. Ini Dek Sofia kok lucu banget sih. Udah sekolah kelas berapa? Kelas berapa? Kinder. TK. TK. Oke, Kak. Oke, salam kenal ya Dek Sofia sama Mbak Yuyun. Saya Tante Uke. Loh, Mbak Yuyun kok Tante Uke gitu ya? Salam kenal Tante Uke. Saya dari UM ya Mbak. Ini seru banget ini. Mbak Yuyun boleh cerita sedikit ya Mbak tentang aktivitas menumbuhkan kecintaan membaca untuk Sofia itu awal-awalnya gimana gitu Mbak, dan peran Mbak Yuyun serta suami untuk menumbuhkan kecintaan membacanya seperti apa? Oke, jadi sebetulnya dari awal itu kami sudah menanamkan ikatan buku di keluarga kecil kami. Terus kami juga menumbuhkan menumbuhkan pemikiran yang sama ayah, sama Opi. Kalau buku itu something fun, buku itu sesuatu yang menyenangkan, gitu. Jadi kita juga sebisa mungkin terus menyelaraskan agenda-agenda keluarga yang sejalan dengan itu. Dalam arti kalau misalnya kita lagi jalan atau kemana, buku itu menjadi salah satu tempat atau semacam toko buku atau perpustakaan atau yang lain. Itu semacam fun places untuk kita gitu. Terus kebetulan kan orang tuanya harus terpaksa baca buku. Jadi mau nggak mau Sofia juga dari kecil melihat itu kalau buku itu bukan sesuatu yang asing gitu. Jadi kami menanamkan itu kalau buku itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan semakin kuat hal itu ketika tiba di sini. Di sini metode-metode yang kami dapat dari sekolah Sofia itu semacam mengajak kita untuk terlibat dalam reading, love to read things di anak-anak kayak gitu. Jadi dalam arti ketika anak membaca, kita juga terlibat. Ketika kita membaca, anak terlibat. Dan buku itu sesuatu yang fun. Seperti itu. Terus kan ada juga di salah satu materi sekolah Sofia, dia sudah belajar membedakan mana yang need, mana yang want, gitu. Nah, itu kami arahkan sekalian kalau toys itu kadang bisa jadi need, kadang bisa jadi want. Seperti itu. Kadang bisa jadi kebutuhan Opi, tapi kadang juga toys itu want. Jadi dia kami arahkan untuk menentukan wants-nya itu something related ke bukunya. Karena buku itu menyenangkan, maka toys-nya gantinya itu buku gitu. Jadi need-nya itu jadi arahnya ke buku gitu. Jadi itu pattern-nya yang berusaha kami tanamkan ke sekarang, dan nampaknya agak kelihatan ya. Semoga nanti kita nggak tahu apa yang mempengaruhi anak ke depan, tapi sebisa mungkin kami tanamkan kalau buku itu the best buddies gitu. Iya, kayaknya itu salah satu hal yang dari dulu kami usahakan dekat dengan Sofia, yaitu buku. Jadi dari balita, dari kalau di dalam Islam kan ketika hamil itu juga sering membaca, sering mengaji, seperti itu. Awal-awalnya seperti itu sih Mbak, Mas. Kalau saya mengaji, saya niatkan, saya bacakan anak saya buku gitu. Nanti begitu dia lahir, begitu dia balita juga, saya meskipun dia belum bisa baca, dia belum kenal ini itu, saya dengarkan baca buku dan lain-lain gitu. Tapi terutama buku itu lama-lama tumbuh kalau buku itu sesuatu yang menyenangkan gitu.
Ih, seru banget sambil nahan ketawa loh Tante nih. Kamu gemesin banget sih. Oke, ih seru banget ini. Jadi Bu Uke ini need atau want? Yang mana Bu? Jadi itu harus ditentukan dulu ya. Nah, Sebenarnya kalau Susah nih, anak-anak susah. itu kan toys-nya itu need-nya dia gitu kan. oh, Terus tapi terus need-nya dia itu diarahkan ke buku itu gitu. Tapi kadang juga oke. kalau udah too much kan, Sofia kemarin kan baru beli toys misalnya gitu, itu sudah bukan need lagi gitu. Itu Maksudnya ke sudah want ya. itu masuknya ke want gitu. Jadi diajak mikir gitu Mbak dia, ini want atau need? Ya ujung-ujungnya dia balikin ke kita sih kalau misalnya kita kepengen beli Pak Umi want atau need. Oh iya, dibalik kena deh. Oke, seru. Oke, nah ini Tante mau tanya nih sama Opi. Opi, kenapa sih suka makan? Bukan. Kenapa sih Opi suka membaca? Coba kenapa? Kasih tahu teman-teman yang dengerin di luar sana. Soalnya gambarnya lucu-lucu. Oh, gambarnya lucu-lucu. Iya ya, buku-bukunya tuh gambarnya pasti lucu-lucu ya, yang Opi beli ya. Iya, tapi Oke. jadi sama buku Tante. Karena gambarnya lucu, Opi tertarik, penasaran ya sama ceritanya tuh tentang apa ya kira-kira gitu ya. Oke. Terima kasih ya. Sekarang Om yang mau tanya. Oke Om. Wajahmu lucu banget ya. Sambil nahan ketawa dari Jadi tadi. tahu. Opi kalau waktu membaca itu apa sih yang Opi suka selain gambar? Mungkin ada yang lainnya nggak sih yang Opi suka? Tentang ceritanya. Oh, ceritanya mantap. Tentang ceritanya, Om. Lucu banget kamu. Tapi katanya Opi ini juga punya YouTube channel ya, isinya Opi baca keras gitu ya, read aloud. Ih, keren banget. Ini nanti boleh disebutkan ya Mbak Yuyun nama YouTube channelnya Opi. BTW, yang punya ide pertama untuk bikin YouTube channel siapa nih? Jadi awalnya dulu Sofia gimana ya? Opi mau cerita. Sofia bikin sendiri. Nggak tahu itu jadi video. Keren sekali. Jadi Sofia bikin kayak bikin video sendiri gitu. Rekam sendiri gitu ya? Awalnya itu Sofia kepengen bikin konten-konten macam-macam. Apa aja dijadikan konten, termasuk dia nyanyi, termasuk dia bikin prakarya, termasuk bermain macam-macam, kayak gitu, dan lain-lain. Terus habis itu setelah dipikir-pikir kayaknya ada yang lebih bermanfaat deh kayaknya. Gimana kalau baca buku aja, karena Sofia paling suka baca buku kan. And then Sofia setuju. Gitu, Sofia tambah semangat deh. Gitu. Apalagi banyak yang nonton ya, banyak yang dengerin ceritanya Sofia, jadi mereka jadi kenal sama cerita-cerita yang mungkin bukunya cuma ada di sini ya, Sofia ya. Jadi teman-teman bisa juga mendengarkan cerita-cerita yang mungkin ceritanya hanya di sini aja. Jadi terima kasih loh Sofia sudah bikin sudah bacain teman-teman yang lain gitu. Buka kalah ya. Tacap Bu, tacap. Iya. Ingat banget deh. Keren banget ya, Sofia. Sudah punya YouTube channel sendiri. Om aja nggak punya loh. Oke, Sofia atau Opi ya.
katanya mau baca buku untuk teman-teman ya. Buku apa hari ini? Apa bukunya? Apa judulnya? Oh, apa itu bacanya ya? I feel happy. I feel happy. Waduh, ini nanti bikin semuanya happy juga nih. Nah, kenapa kok Opi pilih buku I Feel Happy untuk dibaca hari ini? Karena ada kucingnya. Karena ada kucing. Opi apa suka kucingnya? Suka kucing sama dogi. Oh, oke. Ini Suka kucing sama dogi. Mm-mm. Oh. Cuman di apartemen nggak boleh punya pet Tante Om, jadi Sofia menahan sampai di Indonesia nanti untuk punya gitu. pet. Sekarang kucing sama doginya di buku dulu ya. Oke. Kalau gitu boleh dong Opi mulai bacain bukunya. Silahkan Mbak Yuyun dan Opi. Oke, siap Tante. Ya. I feel happy. Mhm. I feel happy when I am with my family. Mhm. You wanna show the picture? I feel sad Mhm. when I say goodbye to grandma. Mhm. Gambarnya with family. Terus, I feel loved by mommy and dad. ini ada yang di flip. I feel weak when in the morning. Pintas. I feel sleepy when it gets dark. I feel shy when I go somewhere new. I feel proud when I help mommy. I feel scared when I climb too high. I feel brave when I can get done by myself. Ini monkey. I feel hungry when I see yummy things. I feel full when I eat them all. Teman-teman mau lihat. Lots of fruits. I feel grumpy if something is hard to do. I feel pleased when I learn something new. Okay. I feel bored when I have nobody to play with. I feel excited when all my friends come to play. Pull out and meet. Bear, pig, cat, seal, turtle, mouse, monkey. Terus The the end. end. Sudah I feel happy when Sophia reads the story. Bener-bener. I
Aduh, keren banget sampai tante tuh domblong loh, Sofia. Bagus banget. Itu cara megang bukunya, cara nunjukinnya, itu udah kayak ini banget loh, Sofia, udah ahli banget gitu. Keren, keren. Pinter banget bacain bukunya. Terima kasih Tante. Itu bukunya Sofia dapat dari mana ya waktu itu? Ingat nggak? Gimana dulu beli? Dari toko buku Tante Sofia lupa namanya nggih. Apa namanya ya? Berarti beli ya, belinya pas bareng Umi atau Umi yang beliin buat Sofia? Barang Umi. Bareng. Oh, bareng Umi. Itu Sofia yang milih atau Umi yang milih? Sofia. Sofia. Sofia apa? Tadi yang apa? Feel proud itu siapa ya? Feel proud. Siapa ya? Monkey atau siapa ya? Feel proud tadi. Nah, itu itu brave. Nah. Kayaknya feel. Oh, itu benar. Kura-kura. Oh, kura-kura. Karena kenapa ya tadi ya? Dia feel proud karena Bisa feel proud. bisa apa ya? Why the tortoise proud? I feel shy. Yang ini, I feel proud. I feel proud when I help mommy. Oh, sih, seru banget sih. Seru. Ini nampaknya ada wajah-wajah yang kepingin gitu. Iya, seru banget. Jadi gemes dan pengen. Lagi mana, Mas? Sudah kepingin, Po? Sabar dulu, Bu. Oh, sekarang sabar dulu. Sekarang kayak yang tadi Mbak Yuyun bilang, apa? Mulai baca-bacain dulu aja. Aduh. Jadi baca-bacain dulu, kan? Bacain dulu, meskipun belum ada dia. Berarti yang dibacain siapa ya, Mbak Yuyun ya? Nggak jelasnya kumat ya, Mbak Seva. Nah, kalau Bu Uke misalnya ini baca-bacain dulu, kira-kira baca-bacain siapa ya Bu Uke ya? Buat masa depan, Bu. Aduh. Oh iya. Mau tanya dong untuk Mbak Yuyun supaya menginspirasi saya tambahan. Kalau dari perspektif Mbak Yuyun sendiri itu membaca itu perlu diperkenalkan sejak sedini apa sih? Sejak kapan lebih tepatnya? Tadi walaupun sudah cerita sedikit ya, supaya pembaca itu lebih jelas. Kapan sih aku harusnya bacain? Apa ya, kalau membacakan itu saya kira mengenalkan dari sedini mungkin kayaknya Mas. Maksudnya saya bukan ahli pendidikan ya, tapi dan saya rasa ada perdebatan di situ kapan anak mulai belajar membaca gitu kan. Tapi yang saya yakin memperkenalkan anak bahwa membaca itu sesuatu yang menyenangkan itu sebaik mungkin kalau kita mulai dari sedini mungkin usia anak gitu. Jadi kita set the framing di dalam benak anak kita kalau misalnya reading is fun, reading is not something that you need to be scared of kayak gitu. Belajar membaca pun juga diusahakan jangan sampai membuat anak menangis, dia jadi terpaksa untuk belajar membaca. Awalnya karena terpaksa kan, terus dia ngeset di mindsetnya, oh that is something hard gitu misalnya kayak gitu kan. Nah jadi salah satu yang saya dapat dari sekolah Sofia itu yang sebenarnya dari dulu sudah banyak kita seliweran dapat di Indonesia juga ya. Cuman yang terus
terkristalkan jadi kata-kata itu saya dapat tulisan dari salah satu bukletnya Sofia, Reading Without Tears gitu. Wah, ini asik ini membaca, memperkenalkan anak-anak bacaan tanpa membuat anak-anak itu menangis gitu. Jadi saya kira untuk hal yang seperti itu, untuk menanamkan bahwa reading is fun, itu sedini mungkin saya kira nggak apa-apa gitu. Oh ya, Mbak, maaf ini malah nge-freeze saya. Oke. Saya ini Mbak tadi tercapture dengan kata-kata reading without tears gitu. Pasti ada yang gejolak-gejolak membulinya sudah mulai meninggi. Tapi nggak boleh dulu. Tahan. Tadi sudah kutulis di Google Doc. Tapi betul kok, kalau membaca memang tidak seharusnya terus jadi beban gitu ya, apalagi untuk anak-anak. Dan orang tua juga kayaknya perlu mengingat itu kembali gitu ya Mbak Iyun, bahwa seharusnya yang dikenalkan adalah keasikan membaca gitu. Nah ini apakah Mbak Iyun ada pesan-pesan untuk orang tua di luar sana supaya lebih semangat gitu untuk menjadi reading buddies untuk anak-anak mereka? Barangkali ini Mbak, mungkin kalau kita sesama orang tua di Indonesia semuanya barangkali punya pemikiran yang sama bahwa membaca itu adalah pintu pertama untuk kita melihat jendela dunia kan. Pintu pertama untuk kita mengetahui banyak hal, pintu pertama untuk kita membuka cakrawala, hal-hal yang seperti itu. Barangkali kalau kita semua orang tua di Indonesia punya concern yang sama dan sama-sama berpikir kalau membaca itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan ketika kita membaca teori-teori yang jelimet sekalipun, ketika kita membaca kan kita semacam enlightened gitu ya. Oh wow, gitu. Jadi ada the joys of knowing things, the joy of getting things from books, from readings gitu. Nah, saya kira ini sambil usuk-usuk dikit nggak apa-apa ya. Jadi saya kira itu yang bisa bikin kita lebih bersemangat sebagai orang tua untuk anak-anak kita juga ikut bersemangat dengan buku. Soalnya yang saya observe sedikit itu di beberapa lingkungan kita kadang-kadang membaca itu malah jadi beban dan tekanan. Ketika anak-anak terpaksa membaca, misalnya modul dari sekolah, dan dia tidak dikondisikan mengerjakan itu dengan senang hati, dan bahkan pakai ketambahan dimarahin yang seperti itu, itu saya kira akan semakin membuat anak-anak agak parno sama buku gitu. Berawal dari mata pelajaran yang susah, dia harus membaca. Karena setelah membaca dan akhirnya dapat dari pelajaran itu dia punya nilai, kalau setelah itu nilainya jelek, dia dimarahin lagi. Kan beban anak-anak untuk membaca itu jadi berlapis-lapis gitu. Jadi kalau misalnya kita mulai ada yang agak aneh-aneh nih, pakai alis nih dengan spidol, maaf ya. Jadi Nggak apa-apa. Jadi saya kira menanamkan bahwa membaca itu sesuatu yang menyenangkan dalam setiap levelnya. Misalnya pre-kindergarten, kindergarten, itu kan tahap-tahap awal di mana anak-anak kita mulai mengenal buku itu dengan lebih serius. Dalam arti ketika mereka membaca, mereka juga mulai mulai mencerna, menganalisis. Oh, alurnya seperti ini. Setelah ini apa yang terjadi, comprehension-nya gimana, seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka melakukan itu dengan tekanan, dengan keterpaksaan, so I believe itu akan membuat anak jadi jauh dari buku. Mungkin kita agak mulai pelan-pelan merubah pendekatan kita dengan membaca ke anak. Look, ada gambar-gambar yang menyenangkan.
kebetulan Sofia kan suka silly things. Dia punya bakat silly sedikit dari ayahnya, nggak dari ibunya ya. Nah, terus habis itu di buku-buku yang dibaca itu juga lucu-lucu. Nah, itu salah satu motivasi juga untuk Sofia kalau misalnya saya baca ini ada silly things-nya ini, setelah itu dia penasaran what happens next gitu kan. Ya saya kira itu yang bisa kita sama-sama aplikasikan untuk pembelajaran anak-anak kita, terutama yang masih kecil-kecil. Nanti kalau udah besar kayak anaknya Mbak Seva, Mbak Aruna, mungkin pendekatannya beda lagi. Tapi saya kira tetap pasti ada joy things-nya di situ. Gitu, Mbak. Ih, seru banget Mbak Yuyun. Ini ilmu banget loh yang di-sharingkan itu. Sebenarnya sederhana ya, tapi itu sangat powerful gitu. Jadi memunculkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang seru dari aktivitas membaca dan dari cerita itu sendiri ya, supaya anak juga lalu merasa ada curiosity gitu. Seru-seru. Aduh, terima kasih banyak ya Mbak Yuyun dan Opi sudah main dan sharing di podcastnya Om sama Tante. Terima kasih Opi, seru dan bermanfaat sekali. Opi terus baca untuk teman-teman lewat YouTube channelnya ya. Tante udah subscribe loh. Makasih, Tante. Kakak Aruna nanti Tante suruh ya. Waktu itu sudah pernah sih dikirim linknya ke Kakak Aruna, biar Kakak Aruna lihat nih adik Sofia pinter banget gitu. Terus membaca, terus makan, ngemil. Dari tadi ngemilnya nggak kelar-kelar. Kayak Tante Uke deh pokoknya. Tante Uke biasanya habis podcastan gini terus itu ngemil sate gitu, sate lontong. Aduh, sate lontong. Sate lontong. Tapi tadi belum sempat disebutkan nama YouTube-nya Opi. Apa Opi namanya? Namanya apa? Opi Channel. Opi Channel, Tante. Oh, Opi Channel. Oke, langsung subscribe. Baik, terima kasih Mbak Yuyun dan Opi. Nambah follower. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Malming yang sudah menyimak. Tetap sehat dan bahagia selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. See you all. See you. Bye-bye.